semua yang kita cari akhirnya ditinggal mati, dan ketika kita mati masuk ke liang lahat, semua yang kita cari tidak dibawa mati. Padahal besok di akhirat kita dipilihkan oleh Allah cuma 2 pilihannya. Begitu tragisnya orang ketika kehidupan yang abadi ditukar dengan kehidupan dunia yang sangat sementara ini. Karena itu, secerdas-cerdas orang itu adalah manfaatkan hidup yang singkat ini untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan akhirat. Apa yang terjadi di dunia ini adalah atas kehendak Allah. Yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi, dan yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan terjadi. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la khawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan rahmat-Nya. Serta salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabatnya yang senantiasa beriman, berislam secara kafah sampai akhir zaman. Bapak Ibu, materi kita pada pagi ini tentang memperkuat iman. Mengapa iman diperkuat? Karena iman bersifat fluktuatif, naik dan turun. Iman secara bahasa maknanya adalah atasdiq, membenarkan. Kemudian menurut istilah, iman itu adalah atasdiqu bil qalbi wal iqraru bil lisan wal amalu bil jawarih. Iman itu adalah membenarkan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dipraktekkan dalam amal perbuatan. Apa yang dibenarkan? Semua yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Definisi ini menurut para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang tentu berbeda dengan definisi kaum Murji'ah dan kaum Jahmiyah. Kaum Jahmiyah mengatakan iman itu cukup diyakini tanpa dipraktekkan dengan amal perbuatan. Kemudian Murji'ah mengatakan iman itu cukup diucapkan tanpa harus diyakini dan diamalkan. Dalam pandangan Ahlussunnah wal Jamaah, iman tidak cukup diucapkan, tapi iman harus diyakini, diucapkan, dan dipraktekkan secara nyata dalam kehidupan. Dalam Al-Quran begitu banyak maupun hadis Allah dan Rasulnya mengaitkan antara iman dan ucapan serta perbuatan. Nah, termasuk adalah satu di antaranya surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya, sampai akhir ayat. Jadi qad aflahal mu'minun, kemudian lafal itu dijelaskan oleh ayat-ayat berikutnya. Ayat-ayat berikutnya, ayat 2 sampai 11, ya, di dalam kaidah tafsir disebut dengan apa? Badal bayan, yaitu penjelas dari lafal qad aflahal mu'minun tadi. Jadi ketika seorang imam membaca qad aflahal mu'minun, maka tidak boleh berhenti sampai di situ. Harus dijelaskan sampai ulaika yarithunal firdaus hum fiha khalidun, yaitu mereka yang mewarisi surga firdaus dan mereka kekal di dalamnya.
Oleh sebab itu, iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Sebagaimana amal perbuatan kita bisa naik dan bisa turun. Terkadang suatu ketika semangat beramal meningkat, tapi di sisi yang lain terkadang semangat beramal itu menurun. Bapak Ibu misalnya ngaji pagi ini, ya, terkadang kita semangat mengaji, tapi di sisi yang lain terkadang apa? Malas mengaji. Sedekah pun demikian, terkadang semangat bersedekah, terkadang menurun semangatnya. Ini. Kemudian tadi sudah kami jelaskan bahwa iman itu sifatnya fluktuatif. Syekh bin Baz menjelaskan bahwa iman itu bersifat fluktuatif, terkadang naik dan terkadang turun. Naik, mengalami pasang naik dengan melakukan berbagai ketaatan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rajin mengaji, rajin menghadiri pengajian, rajin bersedekah, rajin sholat wajib dan sunnah, rajin puasa wajib dan sunnah, lah meningkat. Tapi juga menurun ketika banyak melakukan perbuatan yang menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Mulai ngaji agak nurun semangatnya, puasa sunnah nurun semangatnya, berjamaah nurun semangatnya, sedekah nurun semangatnya. Hati mengalami penurunan. Namun tidak sampai membuat pelakunya menjadi kafir. Jadi kalau iman itu menurun, tidak sampai membuat pelakunya menjadi kafir. Ya, beliau mengibaratkan iman itu seperti sebuah pohon. Apabila pohon itu satu cabang dua cabangnya dipotong, maka pohonnya tetap ada. Tetapi ketika pohon itu dicabut seakar-akarnya, maka pohon menjadi tidak ada. Apa pokok pohon itu? Apa pokok-pokok iman itu? Yaitu rukun Islam yang 5 dan rukun iman yang 6. Itulah makanya Bapak Ibu, orang sholat, orang puasa dan sebagainya, tapi terkadang bunuh orang. Orang muslim membunuh muslim yang lain, ya, itu dosa besar, tidak sampai membuat pelakunya menjadi kafir. Dalam surat Al-Hujurat Allah menyebutkan wa in ta'ifatani minal mu'minina tatalu fa aslihu bainahuma. Apabila dua kelompok orang mukmin ya saling berperang, saling bunuh-bunuhan, maka damaikanlah di antara keduanya. Bapak Ibu, kalau bertengkar, berperang, tentu ada yang mati kan? Tapi Allah masih sebut wa in ta'ifatani minal mu'minin. Allah tetap sebut sebagai orang yang beriman. Tetapi ketika seseorang itu meninggalkan salah satu rukun Islam atau meninggalkan salah satu rukun iman, maka pokok-pokok agama itu menjadi hilang. Ini Al-Quran sendiri secara eksplisit menyebutkan bahwa iman itu terkadang naik dan terkadang turun. Contoh misalnya di dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua, Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah maka gemetarlah hati mereka. Hari Bapak Ibu, ciri orang yang beriman
ketika dibacakan ayat-ayat Allah hatinya gemetar. Mari kita rasakan diri kita sendiri ketika ada orang baca Quran dijelaskan, bagaimana hati kita. Kalau kita belum sampai seperti itu, berarti ciri iman kita belum nampak. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, apabila ayat-ayat Allah dijelaskan, dibacakan, diterangkan kepada mereka, zadathum imana, iman mereka meningkat. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Tuhan mereka. Juga disebutkan dalam hadis Nabi direkam oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah. Hadis nomor 35. Nabi mengatakan, al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan. Iman itu 60 atau 70 lebih cabang. Fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah. Yang paling utama adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Dan iman yang paling rendah adalah menyingkirkan duri dari jalanan. Wal haya'u syubatun minal iman, dan malu itu merupakan bagian dari iman. Ini menunjukkan bahwa iman itu terbagi-bagi. Ada yang paling utama, ada yang paling rendah. Nah ini. Nah, kemudian malu bagian dari iman. Artinya apa? Kalau orang punya iman, dia pasti punya rasa malu. Tetapi ketika orang sudah tidak punya rasa malu, berarti tidak punya iman. Sekarang banyak Bapak Ibu, orang Muslim ketika korupsi ditangkap, dibawa ke meja hijau, bukan menyesal, perasaan menyesal tidak ada. Yang ada tertawa-tertawa. Seperti korupsi merupakan hal yang lumrah terjadi. Ini. Kemudian di dalam hadis yang lain direkam oleh Ibnu Hibban, hadis nomor 308. Nabi mengatakan, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Siapapun di antara kalian yang tahu bentuk-bentuk kemungkaran, hendaklah dia rubah dengan tangannya. Fa illam yastati fa bilisani, bila tidak mampu maka rubahlah dengan lisannya. Fa illam yastati fa biqalbi, enggak mampu dengan lisan, rubah dengan hatinya, dengan perasaan benci. Wa dzalika adhaful iman, dan yang ketiga ini merupakan selemah-lemah iman. Jadi Bapak Ibu, ciri orang beriman ketika tahu bentuk kemungkaran harus kita rubah dengan tangan, dengan kekuasaan yang kita miliki. Bukan seperti kebanyakan pejabat kita sekarang. Justru ketika mereka punya kedudukan, tidak dimanfaatkan untuk berdakwah, tidak dimanfaatkan untuk membela agama Islam. Justru yang terjadi dibuat memusuhi agama Islam. Itu yang terjadi. Nah ini, jadi dimanapun kita berada, ketika kita tahu bentuk-bentuk kemungkaran harus kita rubah. Tanpa ada perasaan untuk merubah, berarti iman tidak ada. Disebutkan dalam hadis Muslim, tidak ada yang keempat. Ada yang pertama merubah dengan kekuasaan atau tangan, yang kedua merubah dengan lisan, yang ketiga merubah dengan hati, yaitu cukup kita benci bahwa itu dilarang oleh agama. Dan kata Nabi, tidak ada yang keempat. Nah ini membuktikan bahwa iman itu bersifat fluktuatif. Di atas sudah kami jelaskan bahwa iman itu bisa naik dan bisa turun. Naik ketika banyak ketaatan yang kita lakukan mendekatkan diri kepada Allah. Turun ketika berbagai kemaksiatan yang menjauhkan diri kita dari Allah itu kita amalkan.
Di antara amal perbuatan yang bisa meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama ya, melakukan ma'rifatullah, mengenal Allah, memahami Allah ya, melalui asmaul husnanya, nama-nama, sifat-sifat Allah yang maha sempurna. Jadi kita mengenal Allah, ma'rifatullah, melalui sifat-sifatnya, melalui nama-namanya, tanpa berupaya untuk masuk ke zat Allah. Kita hanya diperintahkan untuk memahami sifat-sifat Allah tanpa harus masuk mempelajari zatnya Allah. Karena apa? Tidak seorang pun mampu untuk memahami hakikat zatnya Allah. Ya, karena itu kesesatan umat-umat terdahulu, ya tokoh-tokoh umat Islam terdahulu sesat itu karena mereka ya awalnya mempelajari sifat-sifat dan asma Allah, lalu kemudian menuju ke zatnya Allah. Nah ini. Nah, padahal Nabi sudah pernah berpesan kepada kita, tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq fa innakum la taqduruna qadrakum. Pikirkanlah makhluk Allah, jangan pikirkan zatnya Allah, kamu tidak bisa menjangkau, akalmu tidak bisa menjangkau. Nah, sekarang lagi ribut di polemik di internet, di video di internet. Ada seorang kiai dari kelompok sebelah, ya, itu mengatakan bahwa orang yang mengatakan arsy-nya Allah itu di atas salah alamat. Naudzubillah min dzalik. Ya, bersifat kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mengatakan arsy-nya Allah itu di atas, katanya salah alamat. Padahal Allah mengatakan ya, Allah itu di mana? Di atas arsy. Betul enggak? Ya. Nah, disebutkan dalam Al-Qur'an itu. Al-arsyistawa. Allah beristiwa, bersemayam di atas arsy. Arsy-nya di mana? Wallahu a'lam. Itu semua ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat yang sekedar kita yakini kebenarannya tanpa perlu kita mengkajinya karena akal manusia tidak sampai. Nah ini disebutkan dalam sebuah hadis Bukhari nomor 2736, direkam dari Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Rasulullah bersabda, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidah. Allah itu memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Man ahsoha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghitungnya, menghafalkannya, pasti dia akan masuk surga. Tentu di sini bukan hanya menghafal, tetapi juga apa? Memahami kandungannya. Asmaul husna, nama-nama Allah yang maha sempurna, merupakan pokok-pokok keimanan. Mana kalau seorang hamba memahami dan mendalami nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka akan menjadi sumber kekuatan iman, kekuatan keyakinan, serta sumber ketenangan di dalam semua keadaan. Asma Allah itu banyak. Ya, 99 disebutkan dalam Al-Qur'an. Tapi Nabi menjelaskan asma Allah itu hanya Allah yang tahu. Lebih banyak daripada itu. Disebutkan dalam Al-Qur'an 99. Nih. Ia merupakan nama ditinjau dari segi bahwa ia menunjuk pada zatnya Allah. Jadi Allah itu nama zat.
ditinjau dari zat. Tapi dia juga merupakan sifat, ditinjau dari sifatnya. Jadi nama-nama Allah sekaligus menunjukkan sifat-sifatnya. Dan nama-nama Allah ini tidak boleh dinamakan kepada apapun dan siapapun kecuali zatnya Allah sendiri. Enggak boleh dinamai masjid. Misalnya ada Masjid Rahman, Masjid Ar-Rahman, kayak di Pasar Serpong. Dari sini sebelum Pasar Serpong sebelah kanan namanya Masjid Ar-Rahman. Di BSD, di dekat terminal BSD ada masjid namanya Ar-Rahman. Ada orang namanya Ar-Rahman. Itu tidak boleh. Jadi menunjukkan bahwa orang yang membangun masjid itu nggak ngerti. Ar-Rahman itu nama Allah. Kalau dinamai orang dikasih Abdur Rahman. Ketika dinamakan masjid harus dikasih Baitur Rahman. Satu di antaranya, Bapak Ibu, yang sering kita baca dalam segala keadaan, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahman dan Ar-Rahim merupakan satu akar kata dari rohima yarhamu. Nah, tetapi dalam tafsir memiliki makna yang berbeda. Ar-Rahman artinya zat yang senantiasa melimpahkan kasih sayangnya yang tak pernah habis kepada makhluknya tanpa pilih kasih, apakah dia mukmin atau kafir. Itu Ar-Rahman. Jadi orang-orang kafir di dunia ini mereka juga dapat nikmat dari Allah, sehat badannya, kaya, semua cita-cita tercapai karena Allah bersifat Ar-Rahman. Kemudian Allah bersifat Ar-Rahim yang senantiasa melimpahkan kasih sayangnya yang tak pernah habis, khusus bagi orang-orang beriman besok di akhirat. Jadi orang kafir tidak berhak mendapatkan sifat rahimnya Allah. Mereka hanya mendapatkan rahmannya Allah. Dengan membaca kalimat di atas, dalam memulai setiap pekerjaan sekaligus meyakini sepenuhnya bahwa semua nikmat yang ada di dunia ini adalah milik Allah, berasal dari limpahan rahmatnya yang tak pernah putus, dan meyakini bahwa Allah sangat pemurah untuk mencurahkan rahmat dan karunia-Nya, maka timbullah pengharapan yang penuh optimis terhadap limpahan rahmatnya. Sebaliknya, dengan menyadari kelemahan kita sebagai manusia yang tidak akan mendapatkan kebutuhan hidup lahir dan batin selain hanya dari Allah yang Maha Rahman dan Rahim, maka akan timbul ketergantungan kita kepada Allah dalam segala hal. Sekaligus hilang pula lah rasa ketergantungan kita kepada siapapun selain Allah. Rasa ketergantungan dan penuh harapan kepada Allah dalam segala hal itu merupakan bukti keimanan yang ada dalam hati kita. Yang selanjutnya seorang mukmin, ya, iman itu membuahkan pengabdian kepada Allah, melakukan ibadah dan muamalah serta aktivitas kehidupan sehari-hari yang diridhoi oleh Allah. Nah, jadi kita memahami sifat-sifat Allah. Semakin kita pahami, semakin kita tahu betapa Allah memiliki karunia yang sangat luas, dan semua manusia bergantung pada pancaran dari rahmat Allah. Yang kedua, mentadaburi ayat-ayat Qur'aniyah, mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an. Bapak Ibu membaca Al-Quran, memahami Al-Quran itu memiliki beberapa tingkatan. Yang pertama, orang baru bisa tahapnya membaca. Yang kedua, tahap yang kedua, orang bisa membaca kemudian tahu maknanya.
Tahap yang ketiga, tahap yang lebih tinggi, orang bisa membaca, tahu maknanya, tahu kandungannya. Tingkat yang ketiga itulah orang-orang yang mampu mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran dibaca, Al-Quran dipahami dan didalami kandungannya, dipikirkan semua yang disebutkan di dalam Al-Quran itu. Nah, jadi ketika kita semakin mendalami Al-Quran, maka akan semakin meningkat iman dan takwa kita. Karena Al-Quran tidak hanya memuat sejarah umat terdahulu, sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, tidak. Quran tidak hanya membicarakan tentang proses terjadinya, sebelum terjadinya alam semesta, sampai terjadinya, sampai adanya manusia, sampai hari akhir, tidak. Tetapi Al-Quran juga mengandung akidah, mengandung syariah, mengandung petunjuk, bimbingan, serta nasihat dan pelajaran Rabbani yang menjadi obat bagi berbagai penyakit seperti penyakit syubhat dan syahwat, hawa nafsu dan penyimpangan, penyakit kesyirikan dan keraguan. Tidak hanya penyakit hati dan jiwa, tetapi Al-Quran juga merupakan obat penyakit fisik dan jasmani. Sudah banyak Bapak Ibu ya orang membuktikan ya penyakit jasmani pun itu sembuh dengan Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah berfirman, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Ada Al-Quran bagi kita orang beriman menjadi syifa, obat. Dalam Yunus ayat 57 Allah sebutkan, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, jadi semakin kita mendalami Al-Quran, maka akan semakin meningkat iman dan takwa kita. Yang ketiga, untuk meningkatkan iman itu dengan memahami, mendalami perilaku kehidupan Rasulullah atau sirah nabawiyah. Barang siapa yang mengetahui perilaku kehidupan Rasulullah dalam keseluruhan hidupnya, maka pasti dia akan membenarkan kerasulan dan risalah yang dibawanya tanpa keraguan sedikit pun, yang pada gilirannya akan meningkatkan iman dan takwa kita. Jadi Rasulullah dipelajari. Orang-orang kafir pun sebelum Nabi diangkat sebagai Rasul, ya mereka mengenal bahwa Muhammad itu orang yang berakhlak mulia. Sebelum diangkat menjadi Rasul, orang-orang kafir menyebutnya sebagai Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Nah ini bukan kayak sekarang Bu Pak, ya bahkan orang yang menyebut dirinya ustadz atau kiai berani melecehkan Rasulullah. Dikatakan Rasulullah itu seperti anak-anak pada umumnya, ya ingusen, ya rembes, ya enggak diharapkan enggak ada air, berarti enggak pernah mandi. Naudzubillah min dzalik. Kemudian Rasulullah dikatakan sebagai orang yang hypersex. Ya sampai hypersex itu sampai beliau ya mau menikahi anak yang umur 6 tahun. Naudzubillah min dzalik. Ya, nah ini. Jadi berani melecehkan Rasulullah. Nih, padahal orang kafir sebelum Nabi diangkat sebagai Rasul menyebut Rasulullah sebagai Al-Amin, orang yang bisa dipercaya semua perilaku dan ucapannya.
Karena Rasulullah adalah Rasul yang paling dimuliakan oleh Allah, memiliki budi pekerti yang agung, berakhlak mulia, guru tertinggi, pemimpin yang paling besar, dan suri teladan yang sempurna. Ada orang Barat ya meletakkan Rasulullah sebagai orang yang pertama dari 100 tokoh yang paling menonjol di dunia. Ya, siapa itu? Apa dalam buku 100 orang yang terpopuler di dunia? Hati Nabi letakkan pada urutan yang pertama. Nah, beda dengan yang meninggal itu, Arswendo Atmawiloto. Nabi diletakkan pada urutan keberapa itu? Setelah Gus Dur. Nah ini. Allah berfirman, Nun, demi kalam dan apa yang mereka tulis, berkat nikmat Tuhanmu, kamu wahai Muhammad sekali-kali bukan orang gila, dan sungguhnya bagi kamu benar-benar pahala yang besar yang tiada putus-putusnya, dan sungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Al-Mu'minun ayat 69 menyebutkan, ataukah mereka tidak mengenal Rasul mereka, karena itu mereka memungkirinya. Al-Ahzab ayat 21 Allah menyebutkan, sungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Nah, jadi kalau kita mengenal Rasulullah itu bukan seperti kelompok sebelah dengan baca rawi, tidak, nggak sampai di situ. Ya kita baca ya akhlak Rasulullah melalui hadis-hadisnya, baik di dalam rumah tangga maupun dalam kehidupan sehari-harinya, itu kita baca, kemudian kita amalkan, bukan membaca rawi yang maknanya aja nggak tahu. Nah ini. Kemudian yang keempat, mentadabburi ayat-ayat kauniyah. Jadi Bapak Ibu, ayat-ayat Allah itu dua macam. Yang pertama ayat Qur'aniyah, yaitu yang tertuang di dalam Al-Quran. Yang kedua ayat kauniyah, yaitu tanda-tanda kekuasaan Allah yang terhampar di alam jagat raya. Nah, ini, itu kita pelajari. Seseorang yang senantiasa membaca, memahami, memikirkan dan merenungkan tanda-tanda kekuasaan Allah yang tersebar di langit, yang berupa matahari, bulan, bintang, triliunan planet, maupun di bumi yang berupa tumbuh-tumbuhan, hewan, air, gunung, daratan dan lautan, pergantian siang dan malam, berhembusnya angin, perpindahnya awan, terangnya sinar matahari, turunnya hujan dan lain-lain, yang membawa manfaat tak terhingga bagi kehidupan, maka pasti secara jujur orang akan mengatakan semua ini diciptakan oleh Allah dalam keadaan ya tidak sia-sia, tapi punya tujuan yang sangat mulia. Allah sebutkan ciri orang beriman itu orang yang selalu mengaitkan antara kehidupan alam dengan sifat ilahiyah. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Yang kelima, dengan memperbanyak zikir kepada Allah. Semakin kita memperbanyak zikir kepada Allah, akan semakin meningkat iman kita. Zikir maknanya mengingat. Mengingat Allah itu dilakukan dengan banyak hal. Membaca ayat-ayat Qur'aniyah, membaca ayat-ayat kauniyah, membaca kalimat-kalimat thayyibah, membaca doa-doa tertentu,
atau mengingat Allah dimanapun kita berada, itu namanya berzikir. Mengingat Allah dapat mengairi pohon iman yang ada dalam hati seorang, memupuk dan menumbuhkannya. Maka seorang yang senantiasa berzikir kepada Allah, baik dengan melakukan ibadah sholat, membaca wirid, doa, dan kalimat-kalimat thayyibah, maka imannya akan bertambah kuat, kehausan ruhani terpenuhi, hatinya merasa tentram dan tenang, karena Allah senantiasa dekat kepadanya. Bapak Ibu, kalau kita baca Quran, dekat nggak Allah? Dekat. Kalau kita zikir, baca kalimat-kalimat thayyibah, berdoa, dekat nggak Allah? Dekat. Ini, ketika kita merasa dekat dengan Allah, maka iman kita meningkat. Allah berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram. Dan dengan mengingat Allah, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan mengingat Allah, hati manusia menjadi tentram. Yang keenam, memahami hakikat kehidupan dunia. Jadi kita berpikir tentang hidup ini, apa tujuan kita? Ini, dalam Al-Quran banyak sekali Allah memberikan tamsil, memberikan gambaran, permisalan, contoh kehidupan dunia itu. Ya, ada mengatakan, ya, sesungguhnya kehidupan dunia itu seperti sandiwara. Ya, seperti sandiwara. Bapak Ibu, kalau sandiwara itu ada lakon yang baik, ada lakon yang buruk. Nah, ini seperti sandiwara. Ya, seperti film. Barang siapa yang memahami, merenungkan dan memikirkan hakikat kehidupan dunia dibanding kehidupan akhirat, maka pasti imannya akan meningkat. Banyak ayat, banyak hadis Nabi menjelaskan tentang permisalan hakikat dunia. Dalam Al-Quran surat Yunus ayat 24, Allah menjelaskan, sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu adalah seperti air hujan yang kami turunkan dari langit, lalu tumbuhlah dengan suburnya karena air itu tanaman-tanaman bumi. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan binatang ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan memakai pula perhiasannya, dan pemilik-pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, tiba-tiba datanglah kepadanya azab kami di waktu malam atau siang, lalu kami jadikan tanaman-tanamannya laksana tanaman-tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang berfikir. Jadi Bapak Ibu, hujan turun. Ketika turun, semua tanaman ini tumbuh sampai kagum orang yang menanamnya. Lalu kemudian tumbuh berbuah yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Kemudian gak lama kemudian tanaman itu menjadi layu lalu mati. Itulah hidup. Kita lahir menginjak dewasa, kemudian berpendidikan, lalu menjadi orang yang sukses, mengumpulkan semua nikmat dunia. Semua yang kita cari akhirnya ditinggal mati, dan ketika kita mati masuk ke liang lahat, semua yang kita cari tidak dibawa mati. Padahal besok di akhirat kita dipilihkan oleh Allah cuma dua pilihannya, masuk ke neraka atau masuk ke surga. Seolah-olah yang kita cari itu tidak ada hubungannya dengan hakikat tujuan hidup di dunia. Nah ini, jadi berpikir tentang hakikat kehidupan. Dalam surat Kahfi ayat 45, Allah berfirman, dan berikanlah perumpamaan kepada mereka manusia kehidupan dunia sebagai air hujan yang kami turunkan dari langit, maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi.
kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin, dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nabi dalam satu hadisnya pernah mengatakan, kata Nabi, ya, kun fit dunya ka'annaka gharibun au ka'abiri sabilin. Ya, jadikanlah dirimu seperti di dunia ini seperti orang asing. Bapak Ibu, kalau ada tamu masuk ke rumah kita, ya, kira-kira untuk selamanya tidak? Tidak. Ya, ada orang masuk ke rumah kita, mungkin minta minum, mungkin untuk minta bekal, pergi lagi. Nggak akan mungkin selamanya di rumah kita. Atau kata Nabi, jadilah dirimu seperti orang musafir. Ketika orang musafir itu, ya, nggak lama, nanti pasti akan sampai ke tujuan. Atau musafir itu ketika panas, hujan, berteduh sebentar, kemudian setelah hilang penatnya akan melanjutkan perjalanan. Dan hidup di dunia itu seperti itu. Hidup di dunia kita mesti melalui beberapa tahapan. Tahap yang pertama sudah kita lalui, yaitu alam rahim. Berapa bulan Bu Pak? Kira-kira 9 bulan. Kita sekarang masuk ke alam dunia. Kira-kira berapa lama Bu Pak? Ya, wallahu alam. Nggak ada, hampir nggak ada yang lebih 100 tahun. Kemudian masuk ke alam yang ketiga, yaitu alam barzakh. Sampai kapan? Sampai waktu yang dikehendaki oleh Allah. Dan alam yang sebenarnya yaitu alam akhirat. Begitu kita dibangkitkan oleh Allah kembali, dihidupkan kembali, maka mulai saat itu kita hidup lagi dan tidak akan pernah mati untuk selama-lamanya. Begitu tragisnya orang ketika kehidupan yang abadi ditukar dengan kehidupan dunia yang sangat sementara ini. Nah ini, jadi kesengsaraan akhirat, ya, akibat pilihan dunia yang keliru. Karena itu, secerdas-cerdas orang itu adalah manfaatkan hidup yang singkat ini untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan akhirat. Karena itu, ya, Ibnu Umar berwasiat kepada kita, idza asbahta fala tantadhiril masa. Ketika kamu di pagi hari punya kesempatan untuk beramal, jangan sampai tunda waktu sore. Wa idza amsayta fala tantadhirus subah. Jika kamu di waktu sore punya kesempatan untuk beramal, jangan sampai tunda di waktu pagi. Apa yang terjadi? Ketika kita punya kesempatan beramal, lakukanlah. Karena kita tidak tahu di bumi mana, kapan, kena apa, kita akan mati. Karena kematian hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi juga menjelaskan kepada kita, direkam oleh Imam Muslim, hadis nomor 2868. Apa kata Nabi? Wallahi mad dunya fil akhirati illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yami falyanzur bima yarji'u. Demi Allah, kata Nabi, contoh dunia, perbandingan dunia dengan kehidupan akhirat seperti seorang yang datang ke laut, lalu tangannya dicelupkan, lalu diangkat, air yang menetes. Itulah dunia. Perbandingan dunia dibandingkan dengan alam lautan yang sangat luas. Nah itulah nikmat dunia. Oleh karena itu tragis sekali ketika orang hanya mengutamakan dunia, ya, meninggalkan keutamaan nikmat akhirat.
Yang ketujuh, tafaqquh fiddin. At-tafaqquh fiddin, memperdalam agama. Orang yang semakin mendalam ilmu agamanya, pasti iman dan takwanya akan semakin kuat. Sebaliknya, ya orang yang dangkal ilmu agamanya, maka ilmunya akan lemah. Nah ini, oleh karena itu dalam Al-Quran Allah menjelaskan kepada kita, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah adalah orang yang berilmu. Para ulama. Ulama orang berilmu. Ilmu apa? Ilmu apa saja. Tetapi kalau dalam ya ilmu tafsir, ilmu fikih, ilmu hadis, ulama ini dikaitkan dengan orang yang mendalam di dalam ilmu agama. Ini. Tapi kalau kita tilik ayat itu Allah letakkan setelah Allah menyebutkan tentang ayat-ayat gerak alam. Ini berarti bahwa ulama ini bukan hanya ilmu agama saja, tapi ilmu apa saja yang mendalam ilmunya. Tentu di sini bukan seperti filosofi barat. Ya, jadi science is science. Jadi ilmu ya ilmu. Tidak, dalam pandangan Islam itu ya ilmu bukan hanya ilmu, tapi ilmu juga nilai. Ilmu mengantarkan kepada iman. Karena itu ketika kita belajar, kita selalu kaitkan dengan sifat-sifat ilahiyah. Ya, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iman yang kokoh memiliki dampak positif bagi pelakunya di dunia dan di akhirat. Yang pertama, selalu ingat kepada Allah dimanapun kita berada. Jadi iman yang kuat akan membuat pelakunya selalu ingat kepada Allah dimanapun kita berada, seperti disebutkan oleh Allah dalam surat Ali Imran 190, 191. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil duduk, sambil berdiri, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan ini dengan sia-sia, maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Yang kedua, kuatnya iman membuat pelakunya selalu bertawakal kepada Allah, pasrah kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Yang ketiga, kuatnya iman membuat pelakunya mendapatkan kenikmatan. Ketika mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur. Sebaliknya ditimpa musibah, dia bersabar. Orang yang beriman, ciri orang beriman, apabila memperoleh nikmat, dia bersyukur. Bila ditimpa musibah, dia bersabar. Sungguh mengagumkan urusan seorang mukmin, kata Nabi. Semua urusannya menjadi baik baginya, dan itu tidak akan terjadi kecuali bagi seorang mukmin. Bila ditimpa kemudahan, dia bersyukur, dan ini menjadi baik baginya. Sebaliknya, bila ditimpa kesulitan, ia bersabar, dan ini menjadi baik baginya. Yang keempat, kuatnya iman membuat pelakunya menjadi orang yang taat. Apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, disikapi dengan sami'na wa ato'na. Nah, jadi
Apa ini perintah oleh Allah, mikir dulu. Wah, nanti nggak bisa makan. Wah, nanti nggak bisa begitu. Semua perintah Allah, semua larangan Allah disikapi dengan sami'na wa ata'na. Dalam surat An-Nur ayat 51 Allah berfirman, sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukumi atau mengadili di antara mereka, ya, ialah ucapan kami mendengar dan kami patuh, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Yang kelima, kuatnya iman, ya, membuat pelakunya hidup tidak dibayangi oleh andai kata, kalau, jikalau, seandainya, dan lain-lain. Orang beriman hidupnya pasti saja. Nah, jadi karena itu ketika orang beriman misalnya mendapatkan musibah atau apa, rumahnya kebakaran, ya, jatuh seperti Pak Gus, wah, kalau tadi andaikan nggak ada begitu. Semua itu diyakini dengan takdir Allah. Jadi orang yang beriman tidak pernah ragu, Bu. Pak, setelah hidup ini pasti ada kehidupan kembali, itu pasti. Nah ini, semua yang difirmankan oleh Allah, yang disabdakan Nabi, pasti betulnya. Nah ini, apa yang terjadi di dunia ini adalah atas kehendak Allah. Yang dikehendaki Allah oleh Allah pasti terjadi, dan yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan terjadi. Karena itu corona ini jangan membuat kita kemudian kita takut, lalu kemudian nggak berani melakukan aktivitas. Tetap kita beraktivitas, tetapi jangan lupa tetap kita menjaga diri dengan apa? Ya, pakai masker, pakai apa nih? Ya, sanitizer dan lain-lain. Ya, ini pakai protokol, istilah kesehatan itu. Tapi jangan membuat kita takut. Mau ngaji takut, mau bekerja takut. Di rumah pun akan apa? Takut juga. Padahal kalau Allah menghendaki, di rumah pun dia akan kena corona. Enggak sedikit berita mengatakan orang sakit di rumah enggak kemana-mana, ketika meninggal dibawa ke rumah sakit dites corona. Hati corona ini ada di mana-mana. Nah ini. Nah, jadi orang beriman tidak akan pernah hidup itu di antara andai kata, jikalau, seandainya, tidak ada, Bu Pak. Semua itu disikapi dengan pasti saja. Allah berfirman, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya atau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan berjuang atau berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Yang keenam, ya, kuatnya iman membuat pelakunya apabila terperosok, ya, ke jurang hal-hal yang dilarang oleh Allah, tidak terus masuk ke situ. Ya, segera dia sadar, ingat kepada Allah, kemudian meninggalkan atau keluar dari perbuatan yang dilarang. Nah ini, nggak ada, Bu Pak, di dunia ini orang yang bersih dari dosa, nggak ada. Jadi kalau orang tidak pernah melakukan dosa, ya jangan-jangan bukan manusia tapi malah malaikat. Sifat malaikat tidak pernah berbuat dosa. Sifat setan selalu berbuat dosa. Sifat manusia sama dengan sifat jin, ada yang baik, ada yang buruk. Makanya Nabi pernah mengatakan, al-insanu makhalul khoto'i wan nisyani. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Tapi kata Nabi, wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang berbuat salah cepat kembali kepada kebenaran.
Jadi nggak ada manusia yang bersih dari dosa itu, nggak ada. Nah ini, Nabi aja pernah berbuat salah, tapi kesalahan Nabi itu skenario Allah. Kenapa? Habis itu turun wahyu untuk menjelaskan. Nah ini, salah menurut kita, tapi benar menurut pandangan Allah. Nah ini, nah itu Rasulullah itu dijamin oleh Allah bersih dari dosa. Jadi perbuatan Rasulullah itu merupakan skenario dari Allah. Nah ini contoh misalnya, Rasulullah sedang menerima tamu-tamu pembesar orang-orang kafir masuk ke dalam lagi berbincang-bincang dalam rumah. Ya, Rasulullah konsentrasi dengan penuh perhatian, dalam konsentrasi itu berbicara dengan orang-orang kafir, tokoh-tokohnya, dengan harapan tokoh-tokoh itu akan menerima kebenaran agama Islam. Lalu kemudian masuklah seorang buta namanya Ummi Maktum masuk. Rasulullah seolah-olah merasa tidak suka Ummi Maktum masuk. Ya, beliau berpaling mukanya. Lalu kemudian turun firman Allah. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Abasa wa tawalla. Ya, mengos. Ya, dan berpaling. Nah, anja ahul a'ma, ketika datang orang yang buta. Nah ini, itu bukan Nabi salah, tidak, itu Allah skenario. Ya, apa maknanya? Orang yang buta itu tidak orang-orang kafir itu tidak lebih terhormat dari orang-orang buta ini. Justru yang lebih terhormat orang-orang buta ini. Karena Ummi Maktum masuk ke rumah Rasulullah ingin belajar tentang Islam. Lah orang-orang kafir masuk ke Rasulullah justru nawarkan, "Mat, ayo sehari nyembah Tuhan kami. Nanti besok sehari aku nyembah Tuhanmu." Nah ini. Nah, jadi semua perbuatan Nabi itu adalah atas skenario dari Allah. Orang-orang yang beriman ketika terperosok dalam perbuatan yang dilarang oleh Allah langsung segera bangkit, ingat kepada Allah. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Yang ketujuh, Bapak Ibu, kuatnya iman itu membuat pelakunya merasa tentram, bahagia. Kebahagiaan yang hakiki bukan karena orang memiliki semua nikmat dunia. Saya masih ingat pada waktu itu Mike Tyson ya menang dalam tinju. Itu ditanya di TV, ya, dengan begini, apakah kamu sudah merasa bahagia? Dia bilang, ya, I don't know what happiness is. Aku tidak tahu seperti apa batasan kebahagiaan itu. Maknanya apa? Meskipun Mike Tyson sudah juara dunia tinju, tetapi belum membuat dia bahagia. Lihat Bapak Ibu, penyanyi-penyanyi Amerika yang paling populer, kebanyakan mereka mati bunuh diri. Michael Jackson mati overdosis. Elvis Presley mati bunuh diri. Maknanya apa? Nikmat dunia, keberhasilan dunia belum bisa mengantarkan kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan yang hakiki tidak ditentukan oleh itu semua, tapi ditentukan oleh dua hal. Apa itu? Yang pertama, sumber kebahagiaan sejati dalam kehidupan dunia bukan terletak pada harta, wanita, jabatan, dan kesenangan duniawi, melainkan bersumber dari iman dan amal. Barang siapa mengerjakan amal solih baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman,
maka sungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sungguhnya kami akan beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Bapak Ibu, semua kewajiban kita, sholat, puasa, sedekah, dan sebagainya, semua kita kerjakan. Kita tenang, mati kapan saja siap. Tapi kalau kita punya harta banyak sekali, deposito banyak, mobil mewah, gaji banyak, tapi kalau kita tidak beramal, tidak beribadah, kita akan galau ketika mati. Nah ini. Yang kedua, karena meyakini bahwa jerih payahnya di dunia dalam menjalankan dengan beriman, beribadah, dan beramal solih, akan dibalas oleh Allah dengan surga yang penuh dengan kenikmatan. Yang kedua, karena yakin jerih payah kita di dunia tidak akan sia-sia. Seluruh amal ibadah kita akan dibalas oleh Allah dengan kenikmatan yang abadi di akhirat. Itulah makanya Bapak Ibu sering dilakukan syair-syair yang diucapkan oleh orang-orang awam, di antara adzan dan iqamah itu, rugi donya enggak dadi apa-apa, rugi akhirat bakal cilaka. Nah ini. Jadi mereka sebetulnya mengutamakan akhirat, ibadah nggak pernah dilupakan. Walaupun sebetulnya itu tidak salah, tapi sebetulnya tidak sepenuhnya itu benar. Jadi kita wajib beribadah, tapi jangan melupakan kebutuhan hidup kita di dunia. Allah berfirman, sungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal solih, mereka adalah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Allah, di Tuhan mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Setiap mereka diberi buah-buahan dalam surga-surga itu, mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa, dan untuk mereka dalamnya ada istri-istri yang suci, dan mereka kekal di dalamnya. Itulah Bapak Ibu, ya, apa yang kita pelajari pada pagi ini, ya, upaya memperkuat iman. Mungkin dari sini Bapak Ibu ada yang perlu kita perjelas, kami persilakan.